Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Noli. Di sini kali ini kita akan membahas film Old yang dirilis pada tahun 2021. Di mana dalam film ini akan bercerita sebuah pantai yang dimana jika kalian ke sana, kalian akan lebih cepat tua. Lalu, apakah jika keluar dari pantai itu akan kembali muda? Kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga yang sedang liburan dan terlihat gembira. Mereka bernama Trent, Maddox, dan ibunya yang bernama Priska dan bapaknya yang bernama Guy. Tulisannya Guy. Sesampainya di sebuah hotel, mereka disambut oleh seorang manajer dan asistennya yang bernama Madrid yang membawakan minum koktail. Dan keluarga ini juga akan mendapat pelayanan yang luar biasa di sana. Mereka bertemu dengan Idlib. Idlib adalah keponakan dari manajer tadi, dan mereka langsung akrab. Resort manager here. He's Trent. I'm Maddox. Chills. Amazing. Setelah istirahat beberapa saat, mereka langsung menuju pantai untuk berjemur. Trent dan Idlib bermain menanyai orang-orang, yaitu bertanya nama dan pekerjaannya apa. Di sana mereka bertemu dengan Sophia Watson, seorang koki, lalu ada temannya yang seorang polisi dan seorang penari. I'm Greg Mitchell. I'm a cop. Cool. Di saat malam harinya, terjadi sedikit keributan antara Priska dan Guy, di mana mereka sedang ngeributin tentang hubungan mereka, yang di mana Priska dan Guy akan bercerai. Maddox dan Trent yang mendengar keributan mereka merasa ketakutan di ruangan sebelah. Lalu setelah selesai, Trent membaca sebuah surat yang ditulis oleh Idlib, yang berupa simbol-simbol yang setelah ditranslitkan, itu artinya besok akan ada lomba makan es krim. Keesokan paginya, kita diperlihatkan ada sepasang wanita dan pria, dan sang wanita pergi berenang. Lalu scene berpindah saat Trent dan keluarganya mendapat tawaran untuk mengunjungi pantai privat oleh manajer hotel yang tempatnya agak jauh, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ke sana. Itu membuat Guy dan sekeluarga sangat senang dengan tawaran tersebut. Tiba-tiba seorang wanita bernama Patricia kejang-kejang, yang ternyata dia mempunyai penyakit epilepsi. Dalam perjalanan menuju pantai tersebut, yang ikut hanya 2 keluarga saja, terdiri dari beberapa orang saja. Saat di perjalanan, di tas Trent terlihat ada surat yang ditulis oleh Idlib, namun Trent belum mau untuk membukanya. Saat masuk gerbang, terdapat rambu bahwa tempat itu berbahaya dan akan dihukum bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya. Begitu sampai, supir langsung mau kembali ke hotel, bahkan saat dimintai tolong untuk membawakan bekal, dia tidak mau. Dia hanya memberikan arahan kemana mereka harus jalan. Walk through that in a few minutes, you'll be there. Enjoy, everybody. Mereka menyusuri hutan dan melewati bebatuan besar, hingga akhirnya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Pantai itu memang privasi. Pantai yang dikelilingi oleh batuan yang sangat tinggi dan pasir putih, seperti pantai Ngerenehan yang ada di Gunung Kidul. Di sini sang dokter melihat pria yang sedang melamun di sini. Dia langsung memindahkan payungnya agak jauh lagi. Maddox ternyata mengenal pria itu. Dia bernama Sedan, bukan mobil ya. Dia adalah seorang rapper terkenal. Saat Maddox mau menghampirinya, dia dilarang oleh ayahnya. Karena menurut sang ayah, ini adalah pantai privasi dan dia sedang liburan. Jadi tidak usah diganggu. Lalu kita diperlihatkan ada orang tua yang sedang berjemur dan anak-anak yang tengah bermain. Saat mereka bermain petak umpet, dan Trent mengumpet di balik bebatuan hingga tiba-tiba datang sesuatu, yang ternyata itu adalah mayat seorang wanita, hingga Trent ketakutan. Dan orang-orang di sana pun mengangkat mayat tersebut, yang ternyata itu adalah mayat dari pacarnya Sedan. Hidung Sedan terlihat mimisan. Sedan diinterogasi oleh sang dokter. Karena mimisan, siapa tahu Sedan ini adalah pelaku pembunuhan. Dan dia mimisan karena dia dipukul oleh pacarnya. Lalu kita diperlihatkan sang nenek berbicara sambil tiduran kalau dadanya terasa sakit. Sang menantu bilang, kan udah ku bilang gak usah ikut, mending di rumah aja minum kopi sambil main PS. Saat situasi lagi riuh, datanglah 2 orang, di mana itu si Patricia dan suaminya Jarin, yang epilepsi tadi. Guy bertanya, apakah kalian baru datang? Ya, mereka bercerita kalau supir yang mengantar mereka langsung pergi. Mereka mencoba untuk menghubungi polisi atau orang yang ada di luar, namun terkendala sinyal.
Lalu Jarin mencoba untuk pergi ke tanah lapang untuk mencari sinyal. Saat memasuki gua, Jarin seperti menabrak sesuatu dan pingsan. Di sisi lain, sang dokter didatangi oleh Priska. Dia bercerita kalau anaknya sedikit berbeda, namun sang dokter tidak mau membantu karena dianya juga lagi banyak masalah yang terjadi. Keadaan semakin parah saat ibunya Charles, sang dokter, harus mati karena serangan jantung. Di sisi lain, Trent sedang melakukan kegemarannya yaitu menanyai orang, dan di sini Trent ditemani oleh Maddox. Ternyata yang ditanyai adalah seorang perawat bernama Jarin dan Patricia yang seorang psikolog. Saat Patricia menanyakan masalah umur kepada kedua orang ini, Jarin mencoba untuk menebak umur. Umur Trent yaitu sekitar 11 tahun, namun Trent menjawab kalau umurnya baru 6 tahun. Dan itu diperkuat dengan pernyataan Maddox kalau umurnya memang benar, 6 tahun. Awalnya Jarin dan Patricia merasa kalau kedua anak tersebut sedang berbohong. Lalu datanglah Priska yang menanyakan kepada Jarin, di mana keberadaan anaknya. Lalu Jarin berpikir kalau mereka sedang dipermainkan. Lalu di mana Priska masih shock dengan keadaan anaknya, datanglah Guy dan langsung shock juga dengan keadaan anaknya yang tiba-tiba sudah gede aja. Yeah, Dad, me. Di lain tempat, Sedan mengendap-endap untuk pergi ke sana dan diikuti oleh Charles, sang dokter. Dan di waktu masuk ke celah batu, mereka langsung pingsan. Dan tiba-tiba mereka sadar ada di bibir pantai dengan orang-orang. Lalu orang-orang menyadari ada yang aneh dengan pantai ini. Lalu mereka memutuskan keluar dari pantai tersebut dengan membuat kelompok yang berisi 2 orang anggota dengan rute yang berbeda. Namun pada akhirnya mereka semua pingsan. Saat keadaan memburuk, di mana semua orang cemas, tiba-tiba Charles si dokter menyerang Sedan dengan pisaunya. Namun anehnya, luka yang ada di wajah Sedan langsung hilang dalam sekejap. Lalu Sedan menjelaskan bahwa dia nggak ngapa-ngapain sama perempuan tadi. Mereka hanya pergi berlibur ke pantai tersebut, ingin menghilangkan penat sekejap karena Sedan dan pacarnya semuanya berpenyakit. Saat semuanya masih cemas, Jarin mengungkapkan ide kalau untuk keluar dari pantai tersebut, ia harus berenang menerjang ombak dan mengitari perbukitan. Semuanya tidak ada yang mencoba, karena selain jarak yang jauh, juga dengan ombak yang lumayan ganas. Mereka takut karenanya. Lalu kemudian Patricia yang seorang psikolog mengungkapkan kalau semua orang harus bercerita tentang masalahnya. Lalu semua menceritakan masalahnya sampai tiba giliran Priska. Dia mengatakan kalau dia mempunyai tumor tapi tidak ganas dan masih berukuran kecil di pinggangnya. Sewaktu bercerita, Priska seketika pingsan. Ternyata Priska pingsan karena tumornya. Langsung saja Charles mencoba membedahnya. Namun seketika Satan menutup sendiri dengan cepat. Dengan dibantu oleh Jarin yang seorang perawat, langsung operasi dadakan dan memasukkan tangan mereka. Dan tumornya ternyata sudah besar sekali. Begitu tumornya diangkat, langsung luka menutup kembali dan sembuh. Muscle tissue. Okay, you hold it. Put your fingers inside. Got it. Lalu Sedan mencoba mengecek mayat pacarnya, namun ternyata dia sudah menjadi tulang belulang. Lalu Priska yang arkeolog menjelaskan, jika dalam kondisi terbuka, mayat akan kehilangan dagingnya dalam waktu 7 tahun, dan tulang akan hancur dalam waktu 30 tahun kemudian. Lalu dia menghitung kalau ini baru 3 jam, dan sudah menjadi tulang. Berarti dalam waktu kurang dari 20 jam, mayat akan menjadi butiran debu. Di sini Priska mengambil kesimpulan bahwa setengah jam di pantai tersebut setara dengan 1 tahun di kehidupan normal. Dan di saat yang lain lagi berdebat mencari jalan keluar, si Trent dan Kara malah masuk ke dalam payung yang agak lebar dan melakukan pengecerotan di sana. Begitu Trent dan Kara muncul, Kara mengaku kalau dia sekarang agak gemukan. Lalu Jarin mengatakan kalau Kara sedang hamil 5 bulan. Dan berdasar hitungannya Priska, maka Kara sebentar lagi akan melahirkan. Beberapa menit kemudian Kara melahirkan. Namun setelah beberapa saat menangis, bayi itu pun meninggal karena tidak bisa mengikuti jalannya waktu di pantai itu. Is that the baby? Mom. I'm gonna marry her. We are never gonna yell at each other. Setelah itu, stresnya Charles tiba-tiba kumat dan berbicara ngelantur gak karuan. Setelah agak tenang, Charles bilang kalau dia perlu waktu untuk mengambil keputusan. Selang beberapa waktu, kita diperlihatkan Charles membunuh Sedan dengan pisau miliknya dengan beberapa tusukan di dada Sedan. Setelah kejadian itu, Jarin dan Guy mencoba untuk mengambil pisaunya biar tidak terjadi hal yang sama. Di sini terlihat seseorang yang mengawasi mereka di perbukitan. Entah siapa dia dan apa alasannya. Setelah itu Jarin mencoba untuk keluar dari pantai itu dengan berenang.
Setelah Jarin pergi, Priska sadar dan menjelaskan kepada Guy kalau mereka yang ada di pantai ini menyadari bahwa sebenarnya telah dipilih untuk berada di pantai tersebut dengan alasan catatan medis. Lalu setelah itu, Maddox dengan ibunya mengobrol tentang ibu dan ayahnya yang akan bercerai karena ada tumor dan ibunya mengaku kalau dia mencintai pria lain. Maddox merasa kecewa dan turun ke air untuk menenangkan diri. Tiba-tiba mayatnya Jarin menghampirinya dan langsung berteriak-teriak sekencang-kencangnya. Lalu Guy berpikir kalau Jarin meninggal karena pingsan dan tenggelam, sama seperti pacarnya Sedan. Lalu kita diperlihatkan Kara dan Trent sedang berdiskusi, dan terlihat Trent akan menguburkan bayinya yang sudah menjadi debu. Sementara itu, Kara telah frustasi dan memutuskan untuk menaiki tebing agar bisa keluar dari sana. Kara sudah diperingati oleh Trent dan keluarganya kalau itu berbahaya. Namun Kara tetap ngeyel dan melanjutkan memanjat. Namun tiba-tiba Kara berhenti dan terjatuh. She makes it to the ledge, she might have a chance. Di samping itu, Patricia sudah nggak tahan berada di pantai itu. Lalu ia mencoba hal yang sama dengan Jarin, yaitu berenang ke laut. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba epilepsinya kumat. Patricia pun kejang-kejang sampai mulutnya berbusa. Hari sudah mulai maghrib, pandangan Guy sudah mulai kabur, dan telinga Priska juga ikut berkurang pendengarannya. Lalu scene berganti saat Trent sama Maddox lagi nyari bahan-bahan buat yang bisa dibakar untuk api unggun. Mereka menemukan sebuah buku catatan di mana bertuliskan ada medan magnet yang berada di area itu, yang terendam bersama bebatuan selama jutaan tahun, dengan campuran mineral khusus yang membuat sel-sel orang yang hidup di area tersebut akan menua dengan cepat. Lalu Trent mempunyai ide, yaitu membuat tabung logam untuk menghentikan efeknya. Tapi ide itu dipatahkan oleh Maddox, karena tidak ada bahan untuk membuatnya. Lalu mereka melanjutkan bacanya, dan di sana terdapat daftar nama orang serta alamat yang pernah terjebak di sana. Setelah itu, Trent melihat ke perbukitan, di mana dia melihat ada kamera lampu yang menyala di sana. Trent dan Maddox tersadar kalau selama ini mereka sedang dipantau oleh orang lain. Lalu kemudian Guy melihat sesuatu yang ternyata itu Charles. Charles mencoba untuk menyerang Guy, dan Priska pun membantu untuk melindungi Guy. I can't let you tell them. Lalu Guy meminta kepada Priska untuk memberitahu anak-anak untuk bersembunyi. Saat bersembunyi, Maddox menyadari kalau ada seseorang di dalam bebatuan itu. Ternyata seseorang itu adalah istrinya Charles. Dia tidak mau kelihatan oleh orang lain karena tidak percaya diri dengan penampilannya yang agak beres. Dia juga meracau, bilang kalau anaknya tewas mengenaskan dan juga suaminya yang sudah gila. Trent dan Maddox ketakutan hingga masuk ke dalam celah batu yang kecil, dan di situ istrinya Charles berguling-guling sampai tulangnya pada patah. Karena sejatinya, istrinya Charles mempunyai penyakit kekurangan kalsium. Dia pun harus tewas dengan kondisi tubuh yang gak karuan. Lalu di sisi lain, tiba-tiba Priska datang menyerang Charles menggunakan pisau yang berkarat. Sehingga setelah itu Charles terkena tetanus, di mana sekucur tubuhnya melepuh dan meninggal di sana. It's Rust! Lalu kita diperlihatkan di mana Trent dan Maddox mencoba menghibur orang tuanya yang kini semakin menua, hingga akhirnya orang tua mereka baikan dan tidak ada yang berkeinginan untuk bercerai. Sampai akhirnya ayah mereka yaitu Guy meninggal dan disusul oleh ibu. Pagi hari pun tiba, kini hanya tinggal Trent dan Maddox yang tersisa, dan mereka harus melanjutkan kehidupan yang sekarang. Mereka juga sudah mulai keriput, yang dalam perhitungannya Maddox tinggal sekitar 13 jam lagi. Untuk menghibur diri, mereka berdua pun membuat istana pasir. Trent teringat bahwa dia masih menyimpan surat yang ditulis oleh Idlib dengan simbol-simbol yang berbeda. Karena saat itu dia juga bermain detektif bersama Trent, setelah dipecahkan ternyata simbol-simbol tadi bertuliskan, "Pamanku tidak menyukai karang." Maddox dan Trent langsung paham maksud dari pesan Idlib. Mereka pun langsung berenang ke arah karang dan berharap karang itu seperti tabung logam yang dapat menangkal pengaruh medan magnet di area tersebut. Saat di dalam karang, baju Maddox tersangkut dan di situ Trent mencoba untuk membantu untuk melepaskannya. Di sisi lain di atas bukit ternyata ada supir yang mengantar rombongan tadi yang sedang memantau Trent dan Maddox. Dengan dibekali peralatan lengkap,
seperti teleskop dan alat komunikasi, supir itu melaporkan bahwa Trent dan Maddox sudah tewas dan menganggap misinya telah selesai. Dan dia pun lalu pergi dari sana. Lalu kita diperlihatkan supir tadi sedang menuju suatu bangunan yang ternyata itu adalah laboratorium pembuatan obat. Kepala peneliti di sini dipimpin oleh Sydney dan mereka telah bekerja sama dengan pamannya Idlib untuk membawa wisatawan yang punya penyakit ke area tersebut sebagai bahan uji coba. Mengingat tempat itu menjadikan manusia lebih cepat menua, jadi hasil untuk eksperimen tidak perlu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil. Jadi kita bisa berhemat waktu. Waktunya Profesor Sydney memberikan pidatonya bahwa eksperimennya selalu gagal, tapi tidak kali ini. Karena kita tahu bahwa pasien yang bernama Patricia tidak kejang-kejang lagi di sana selama 8 jam 17 menit di pantai itu, yang artinya 16,5 tahun kehidupan normal tidak mengalami epilepsi lagi. Dan pada akhirnya mereka membuat obat tersebut secara besar-besaran yang akan dibagikan secara massal. Scene berganti, kita diperlihatkan suasana di dalam hotel. Di sana kita diperlihatkan seseorang sedang memberikan sebuah buku kepada seorang polisi. Lalu scene berpindah, datanglah wisatawan baru. Seperti biasa, manajer hotel yang menyambut mereka dengan Madrid di sampingnya, dengan membawakan koktail. Pada saat Madrid menyuguhkan koktail, tiba-tiba ia disenggol oleh seseorang, dan ternyata itu adalah Trent dan Maddox. Ternyata yang menyerahkan buku tadi kepada polisi adalah Trent. Trent telah melaporkan kejadian itu kepada polisi, dan saat ini seluruh pegawai hotel ini sedang diperiksa oleh polisi. Termasuk Trent juga diperiksa oleh Idlib. Dia kebingungan, baru kemarin aku bermain, dan sekarang Trent sudah setua ini. Sangat membanggakan sekali. Lalu di dalam helikopter, Maddox dan Trent diberitahu kalau semua pegawai di sana telah ditangkap, dan perusahaannya pun kini telah dilaporkan ke pengadilan. Dan polisi itu pun akan mengantar mereka ke rumah bibinya. Lalu Trent memberikan pernyataan kalau bibinya akan shock, karena ada orang yang sudah 50 tahun yang mengaku keponakannya, yang juga masih berumur 6 tahun. Lalu film pun selesai. Pesan yang disampaikan film ini adalah, jangan mau berlibur di hotel. Jika kamu baru datang, sudah disuguhi koktail oleh Madrid. Oke, saya Noli, adios.